Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Bulkia dengan nomor induk mahasiswa 26085000018. Saya menempuh program studi sarjana pendidikan antropologi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini yang mana saya ingin menjelaskan dua teori dari yang saya pahami dari diskusi terkait teori antropologi kontemporer. Nah, jadi saya ingin membawakan di sini yaitu struktur fungsional dan materialisme budaya. Mula-mulanya kita akan membahas tentang struktural fungsional. Jadi apa sih teori struktural fungsional ini? Nah, jadi selama ini atau teori ini akan menganggap masyarakat sebagai sistem total menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Nah, teori ini juga disebut dengan perspektif fungsionalisme yang diciptakan oleh Emil Durkheim. Nah, Durkheim ini banyak belajar tentang tatanan-tatanan sosial dan bagaimana orang dapat hidup dengan harmonis. Fungsionalisme ini lebih menitik beratkan pada struktur sosial di tingkat makro. Jadi sosiolog terkemuka yang dipengaruhi oleh teori fungsionalisme ini yaitu Durkheim, ada pula Talcott Persson dan Robert K. Merton. Nah, fungsionalisme sendiri melihat individu sebagai komponen dari masyarakat yang berada dalam sistem sosial yang besar. Nah, jadi sistem sosial ini menciptakan stabilitas dalam tatanan sosial. Jadi masyarakat adalah kumpulan individu yang bekerja dalam suatu sistem untuk menjaga stabilitas sosial. Nah, jadi Durkheim sendiri melihat masyarakat sebagai suatu organisme. Nah, organisme terdiri dari berbagai komponen yang mempengaruhi perannya masing-masing. Nah, saat masing-masing komponen bergerak itu dapat menyebabkan disfungsi atau kerusakan tubuh. Jadi contohnya kita ambil sepeda. Jadi kalau misalnya ada salah satu di sepeda itu tidak mempunyai fungsi seperti rantainya putus, maka akan mengalami kerusakan pada seluruh bagian rangka sepeda itu, yang akan menyebabkan tidak jalannya sepeda tersebut. Nah, sama seperti teori fungsional struktur yang menandang institusi atau institusi sosial sebagai komponen sistem sosial. Nah, setiap institusi dirancang untuk memenuhi tugasnya. Dalam hal fungsionalisme, lembaga sosial akan ada jika mereka dapat berfungsi dengan baik. Kalau tidak ada, lembaga sosial akan menghilang dengan sendirinya. Nah, jadi lembaga sosial ini akan ada jika dia berfungsi. Nah, yang dikatakan Marvin Harris. Kalau sebaliknya, jika lembaga sosial ini tidak ada fungsinya, maka dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, begitu contoh kecil yang saya bawakan. Jadi, sosiologi menyebutkan berbagai lembaga sosial seperti keluarga, pemerintah, bisnis, media, agama, dan sebagainya. Jadi teori struktural fungsional melihat ini sebagai destabilisasi dan penghancuran sistem sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat mengenai bagaimana teori struktural bekerja dalam suatu sistem. Teori struktural fungsionalisme. Jadi selama perkembangannya, teori struktural fungsionalisme sering dikritik. Dikritik kenapa? Jadi kritik utama yang sering diungkapkan adalah misalnya fungsionalisme yang membenarkan status quo. Jadi diyakini bahwa teori ini melayani partai dalam kekuasaan untuk mempertahankan kekuatannya. Jadi Jadi fungsionalisme ini tidak mendorong individu atau kelompok untuk mengambil inisiatif untuk pembuatan perubahan. Bahkan jika kondisi sosial sangat tidak setara, setiap individu hanya memainkan perannya dalam suatu struktur. Nah, jadi teori struktural fungsional mengarahkan komponen masyarakat
untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Itu inti dari teori struktur fungsional. Jadi setiap manusia pasti akan berhubungan dengan manusia lainnya, baik itu di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan lingkungan-lingkungan lainnya, untuk bisa berhubungan dengan baik antar setiap manusia. Nah, dalam berhubungan ini di setiap antar manusia atau antar individu, maka dibutuhkannya namanya peran atau fungsi masing-masing. Nah, dari fungsi manusia pada suatu lingkungan itulah memunculkan tugas yang harus dapat diselesaikan dengan baik. Tugas yang tidak dapat diselesaikan itu bisa menyebabkan suatu lingkungan dan masyarakat tidak harmonis dan tidak teratur. Mengapa demikian? Kita katakanlah bahwa pembagian tugas yang diberikan oleh setiap manusia disesuaikan dengan fungsi dari manusia itu sendiri. Jadi dalam lingkungan masyarakat, kalau dirasa atau ditinjau langsung akan sulit untuk diterima oleh setiap manusia jika tugas-tugas yang diberikan tidak sesuai dengan fungsi atau peran dalam lingkungan masyarakat. Bukan hanya fungsi dari setiap individu atau manusia yang perlu diperhatikan, tetapi juga kita harus memperhatikan struktur sosial dalam lingkungan masyarakat. Nah, hal ini perlu kenapa? Jadi struktur sosial yang baik dan benar akan menciptakan lingkungan yang masyarakat yang harmonis. Jadi apabila struktur sosial dalam suatu lingkungan masyarakat berantakan, nah maka anggota masyarakat tersebut tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga bisa terjadi saling menyalahkan antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Nah, adapun teori yang ingin saya bilang di sini yaitu teori struktural fungsional Talcott Parsons. Jadi Talcott Parsons ini berangkat dari kelemahan yang ada di dalam teorinya struktural fungsional milik Emil Durkheim. Kenapa saya bilang begitu? Karena Talcott Parsons yang merupakan antropologi sosial ini membuat teori struktur fungsional. Jadi Parsons membuat teori struktural fungsional berdasarkan tindakan sosial yang dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalin kehidupan bermasyarakat. Nah, Parsons juga dalam membuat atau menciptakan teorinya memakai sebuah kerangka atau susunan, yaitu alat tujuan yang berfungsi supaya teori yang dibuatnya mudah dipahami oleh setiap manusia. Adapun kerangka alat tujuan yang dibawa oleh Parsons yaitu pertama, tindakan sosial yang akan diarahkan pada suatu tujuan atau sudah mempunyai suatu tujuan. Nah, dan yang kedua, tindakan sosial yang dapat terjadi karena adanya beberapa elemen sudah pasti ada, sedangkan elemen-elemen lainnya dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, secara normal, tindakan sosial itu dilakukan berdasarkan pemilihan alat dan tujuan. Dari kerangka tujuan yang diungkapkan oleh Parsons, maka dapat disimpulkan bahwa semua tindakan sosial yang dilakukan manusia dapat dilihat sebagai wujud dari kenyataan sosial yang paling kecil dan paling fundamental. Sementara itu, dalam kerangka tujuan Parsons itu elemen-elemen dasar tindakan sosial adalah tujuan, kondisi, norma, dan alat. Jadi teori struktural fungsional Talcott Parsons bukan hanya melalui tindakan sosial, tetapi beliau juga mengungkapkan 4 syarat agar fungsional dalam sebuah sistem sosial dapat berjalan dengan baik, yaitu adaptation, goal attainment, dan integrate latent, dan terakhir yaitu latent parent and maintain. Nah, saya ingin menjelaskan yang teori pertama, yang syarat pertama yaitu adaptation. Jadi adaptation ini pada syarat ini sistem sosial dalam masyarakat harus bisa menghadapi sebuah lingkungan yang sifatnya transformasi aktif. Apa sih transformasi aktif? Nah, jadi transformasi aktif ini biasanya berasal dari sebuah situasi atau keadaan yang dapat dimanipulasi sebagai alat agar sebuah tujuan dapat tercapai. Nah, tujuan yang ingin dicapai
ini merupakan suatu keadaan yang tidak bisa atau sulit sekali untuk diubah. Nah, jadi dalam sini yaitu tujuan yang ingin dicapai ini merupakan suatu keadaan yang susah, tidak bisa atau sulit diubah, karena kebiasaan itu berasal dari sebuah situasi yang keadaannya tidak dapat dimanipulasi sebagai alat agar sebuah tujuan dapat dicapai. Nah, ini adaptasi. Yang kedua ada goal attainment. Saya tidak bisa bahasa Inggrisnya, mohon maaf. Jadi syarat kedua ini dari fungsional dalam sebuah sistem sosial adalah goal attainment. Jadi persyaratan yang dibuat oleh Parson ini adalah suatu tindakan yang selalu diarahkan pada suatu tujuan, khususnya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan sebuah kelompok dalam suatu sistem sosial. Nah, yang ketiga ada integration atau integrasi. Nah, syarat ketiga dari fungsional dalam sebuah sistem sosial yaitu integration. Nah, pada persyaratan ini sebuah integritas anggota pada suatu sistem sosial harus diperhatikan. Dengan kata lain, jika ada anggota yang memiliki sikap intoleransi, maka bisa dikeluarkan atau dijauhkan dari suatu sistem sosial. Karena apa? Karena ini dapat merusak suatu struktur. Nah, jadi yang intoleran ini bisa dikeluarkan agar tidak terjadinya kemungkinan terburuk. Yang terakhir ada latent person maintenance. Syarat keempat atau syarat fungsional pada sistem sosial yang terakhir adalah latent person maintenance. Pada syarat ini, manusia sudah mulai berhenti untuk melakukan interaksi sosial dengan orang yang dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang pertama, letih, yang kedua, malas, yang ketiga, harus patuh pada suatu sistem sosial yang berlaku. Nah, dari keempat syarat fungsional pada sosial, maka dapat kita katakan bahwa Parson memandang lingkungan sosial terdiri dari lingkungan fisik, sistem budaya, tingkah laku, dan sistem kepribadian. Nah, selain saya menjelaskan tadi, saya ingin mengkritisi juga kelemahan dari teori struktural fungsional yang dibawakan oleh Talcott Parson. Jadi kelemahan dari Talcott Parson dalam teori struktur fungsional, yang pertama, Parson terlalu memfokuskan teori ini pada suatu mekanisme yang dapat meningkatkan stabilitas dan keraturan dalam sistem sosial. Dan yang kedua, teori ini dicetuskan oleh Parson terlalu kaku, terutama ketika melihat suatu perubahan. Nah, jadi terutama sekali nih ya, yang terjadi di luar sistem sosial. Yang ketiga, teori ini juga terlalu memandang segala hal dari sudut pandang yang baik, sehingga konflik sosial dianggap sebagai hal yang remeh. Mungkin itu dulu penjelasan singkat saya mengenai struktural fungsional. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan dalam kesempatan kali ini yaitu materialisme budaya. Nah, jadi kita bedah dulu ya pengertian dari materialisme. Jadi materialisme ini adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Nah, pada dasarnya semua hal yang terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Jadi materi adalah satu-satunya substansi. Sebagai teori, materialisme termasuk dalam ontologi monistik. Akan tetapi materialisme berbeda dengan teori ontologis yang berdasarkan pada dualisme atau pluralisme. Dalam memberikan penjelasan tunggal, jadi tunggal tentang realitas, materialisme berseberangan dengan idealisme. Jadi kita secara terminologi atau kata, jadi kata materialisme terdiri dari kata materi dan isme, yang dapat kita katakan materi dapat dipahami sebagai bahan,
atau benda, segala sesuatu yang tampak intinya lah, seperti pulpen, penggaris. Jadi itu adalah materi. Jadi materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang terbentuk kehidupan manusia di dalam alam keberadaan semata-mata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Sementara itu, orang-orang yang hidup berorientasi kepada materi disebut sebagai materialis. Nah, jadi orang-orang ini adalah para pengusung paham atau ajaran materialisme, atau juga orang yang mementingkan keberadaan semata seperti harta, uang, dan lain sebagainya lah. Pokoknya dia menyangkut tentang ada atau benda yang bisa diraba. Jadi materialisme ini adalah paham yang hanya bersandar pada materi, yang tidak meyakini apa yang ada di dalam alam gaib. Tidak meyakini alam gaib berarti tidak meyakini adanya kekuatan yang menguasai alam semesta ini, dan hal itu secara otomatis menafikan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta, karena menurut paham ini alam beserta isinya berasal dari satu sumber, yaitu materi. Jadi pemikiran ini sama halnya dengan ateis atau ateisme yang sering kita sebut. Nah, dalam bentuk dan substansinya tidak mengakui adanya Tuhan secara mutlak. Jadi para pengikut paham ini menolak adanya hadirnya agama atau adanya agama sebagai hukum kehidupan manusia. Nah, mereka lebih mengedepankan akal sebagai sumber segala hukum. Dan pada akhirnya, prinsip ini melahirkan suatu ideologi bahwa hukum hanyalah apa yang bisa diterima oleh akal. Padahal kita tahu bahwa hasil pemikiran manusia yaitu bersifat relatif atau bisa berubah-ubah. Nah, dalam artian bisa salah dan juga bisa benar, materialisme dan ateisme memiliki ikatan yang erat yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Nah, yaitu tidak mengakui adanya Tuhan karena mereka mengingkari alam gaib. Nah, materialisme budaya adalah kerangka teori dan metode penelitian untuk menguji hubungan antara aspek fisik dan ekonomi dari produksi. Jadi hal ini juga mengeksplorasi nilai-nilai, kepercayaan, dan pandangan dunia yang mendominasi masyarakat. Nah, sebenarnya konsep ini berakar pada teori Marxis dan populer di bidang antropologi, sosiologi, dan bidang kajian budaya. Itu sedikit pengantar. Kita menuju ke belakang lagi, yaitu sejarah materialisme budaya. Jadi pertama kali perspektif teoris dan metode penelitian materialisme budaya muncul pada akhir 1960-an. Perkembangan lebih penuh pada 1980-an. Materialisme budaya pertama kali diperkenalkan dan dipopulerkan di bidang antropologi melalui bukunya Marvin Harris tahun 1968 yang berjudul The Rise of Anthropology Theory. Dan dalam teori ini Harris membangun teori dasar dan superstruktur Marx untuk menyusun teori bagaimana budaya dan produksi cocok dengan sistem sosial yang lebih besar. Dia berpendapat bahwa teknologi, produksi ekonomi, lingkungan binaan, dan lain-lain mempengaruhi banyak struktur masyarakat. Dalam ini organisasi dan hubungan sosial dan substruktur jadi kumpulan ide, nilai kepercayaan, dan pandangan dunia. Jadi Marvin Harris dia menegaskan bahwa seorang harus mempertimbangkan keseluruhan sistem ini untuk memahami mengapa budaya berbeda dari satu tempat ke tempat lain dan kelompok ke kelompok, serta mengapa produk seperti seni dan barang konsumsi dibuat di tempat dalam konteks tertentu bagi mereka yang menggunakannya. Nah, kemudian akademisi Wells Ramon Williams mengembangkan lebih lanjut paradigma atau pandangan teoritis dan metode penelitian. Cara berpikir teoritis dan metode penelitian membantu menciptakan bidang studi budaya pada 1980-an, merangkul sifat politik teorinya Marx dan fokus kritisnya pada kekuasaan dan struktur kelas.
Jadi materialisme budaya, William, bertujuan pada bagaimana produk budaya berhubungan dengan sistem dominasi dan penindasan berbasis kelas. Nah, Williams juga menyusun teorinya tentang materialisme budaya menggunakan kritik yang sudah ada sebelumnya tentang hubungan antara budaya dan kekuasaan. Termasuk tulisan sarjana Italia Antonia lah pokoknya, dan teori kritis dari mazhab Frankfurt. Nah, William juga menegaskan bahwa budaya itu sendiri adalah proses yang produktif, artinya melahirkan hal-hal yang tidak berwujud, termasuk ide, asumsi, dan hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Jadi dalam hal ini produktif itu artinya yaitu melahirkan hal-hal yang tidak berwujud, yaitu tidak materialis. Jadi materialis ini memandang adanya suatu benda, sedangkan beliau menjelaskan bahwa budaya itu sendiri adalah proses yang produktif, artinya melahirkan hal-hal yang tidak berwujud, termasuk ide yang dari koleksi ini, asumsi, dan hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, teori tentang materialisme budaya menyatakan bahwa budaya ini adalah bagian dari proses yang besar tentang bagaimana sistem kelas dibuat dan mendorong ketidakadilan sosial. Jadi budaya ini memainkan peranan melalui promosi nilai-nilai, asumsi, dan pandangan dunia yang dianut secara luas dan marginalisasi dari mereka yang tidak sesuai dengan cetakan arus utama. Nah, pertimbangan cara musik rap dipitnah di media arus utama, atau bagaimana gaya tariannya dikenalkan sebagai terwing dianggap kelas rendah, sedangkan dansa barung yang dianggap berkelas dan halus. Nah, jadi para sarjana telah memperluas teori materialisme budaya William untuk memasukkan ketidaksetaraan rasial dan hubungannya dengan budaya. Nah, jadi konsep tersebut juga telah diperluas untuk mengkaji disparitas yang terkait dengan gender, seksualitas, dan kebangsaan, antara lain materialisme budaya. Nah, selanjutnya yaitu kita melihat materialisme budaya sebagai metode penelitian. Dengan menggunakan materialisme budaya sebagai metode penelitian, sosiolog dapat menghasilkan pemahaman kritis tentang nilai, kepercayaan, dan pandangan dunia suatu periode melalui studi dekat produk budaya. Mereka juga dapat melihat bagaimana nilai ini terhubung dengan struktur sosial, tren, dan masalah. Untuk melakukannya, mereka harus mempertimbangkan konteks historis di mana suatu produk dibuat. Jadi menganalisis simbolisme dan bagaimana item tersebut cocok dengan struktur sosial yang lebih besar. Video formasi Beyonce yang kita kenal, yang penyanyi terkenal yang kondang dari Amerika, adalah contoh yang bagus tentang bagaimana kita dapat menggunakan materialisme budaya untuk memahami produk budaya dan masyarakat. Ketika debutnya, banyak yang mengkritiki citranya, terutama tembakan dari petugas polisi, militer, dan pengunjuk rasa yang keberatan dengan kekerasan politisi anti kulit hitam. Nah, video diakhiri dengan gambar ikon Beyonce di atas mobil departemen kepolisian New Orleans yang tenggelam. Beberapa orang menganggap ini sebagai penghinaan terhadap polisi dan bahkan sebagai ancaman bagi mereka. Menggemakan kritik arus utama yang umum terhadap musik hitam. Melalui lensa materialisme budaya, seseorang melihat video dari sudut pandang yang berbeda. Jadi ketika mempertimbangkan adab rasisme sistematik
dan ketidaksetaraan pandemi membunuh polisi orang kulit hitam. Jadi salah satu daripada melihat formasi sebagai perayaan blackness dalam menanggapi kebencian, kekerasan, dan kekerasan secara rutin menumpuk Afrika Amerika. Jadi video tersebut juga dapat dilihat sebagai kritik yang valid dan sesuai terhadap praktik polisi yang sangat perlu diubah jika kesetaraan ingin diubah. Jadi materialisme budaya adalah teori yang mencerahkan. Mungkin itu sedikit dari saya tentang materialisme budaya yang dibawakan oleh yang hal ini Marvin Harris mengadopsi dari Marx tentang suprastruktur dan infrastruktur. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.